Syekh Maulana Ali Akbar adalah salah satu ulama yang mensyiarkan agama Islam di Nusantara sebelum zaman Wali Songo. Beliau lahir di Persia, Iran. Beliau memiliki keahlian di bidang kesehatan dan kedokteran Islam. Beliau adalah cicit dari Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan menjadi utusan dari Sultan Muhammad I. Beliau juga dikenal dengan nama Syekh Ali Akbar. Nasab Syekh Maulana Muhammad Ali Akbar Nabi Muhammad Sayyidah Fatimah Az-Zahra Imam Al-Hasan Al-Musanna Abdullah Al-Mahdi Musa Al-Jaun Abdullah Musa Dawud Muhammad Yahya Az-Zahid Abdullah Abu Salih Musa Jangidos Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Abdul Razak Abdul Karim Al-Jili Muhammad Abdullah Muhammad Ahmad Ali Maulana Muhammad Ali Akbar atau Syekh Maulana Muhammad Ali Akbar atau Syekh Ali Akbar. Syekh Maulana Muhammad Ali Akbar diperkirakan meninggal pada tahun 1435 M, dan dimakamkan di Gunung Santri, Cilegon, antara Serang Merak, Jawa Barat. Para wali songo tidak hidup pada saat yang persis bersamaan, namun satu sama lain mempunyai keterkaitan erat, baik dalam ikatan darah atau karena pernikahan, maupun dalam hubungan guru dan murid. Bila ada seorang anggota majelis yang wafat, maka posisinya digantikan oleh tokoh lainnya. Syekh Maulana Muhammad Ali Akbar masuk dalam angkatan pertama yang diperkirakan pada tahun-tahun 1404 sampai tahun 1435 M, terdiri dari Syekh Maulana Malik Ibrahim, wafat 1419, Syekh Maulana Ishaq, Syekh Maulana Ahmad Jumadil Kubro, Syekh Maulana Muhammad Al-Maghrabi, Syekh Maulana Malik Israel, wafat 1435, Maulana Muhammad Ali Akbar, wafat 1435, Syekh Maulana Hasanuddin, Syekh Maulana Aliuddin, dan Syekh Subakir. Pada tahun akhirnya rombongan dari Turki telah tiba di Jawa. Mereka menuju daratan Tandes, sebuah pelabuhan terbesar di Jawa kala itu. Selepas turun dari kapal, para utusan Turki beristirahat sejenak melepas lelah. Kemudian perjalanan dilanjutkan melalui jalur darat menuju Trowulan. Sesampai di sana mereka merasa terhibur, ternyata di Trowulan juga telah ada sekelompok masyarakat Muslim. Bukan Muslim asing seperti mereka, tapi Muslim pribumi. Di istana rombongan disambut dengan baik oleh Baginda Prabu Wikrama Wardana. Dijamu dengan kehormatan layaknya utusan dari negara jauh. Dakwah mereka untuk mengislamkan Prabu Wikrama Wardana belum berhasil, akan tetapi mereka dipersilahkan untuk melakukan dakwah asal tidak melakukan cara pemaksaan. Para ulama dari mancanegara itu pun menyusun rencana lain, berdakwah dengan cara mereka sendiri-sendiri. Setelah dilakukan musyawarah, akhirnya diputuskan sebagai berikut, Syekh Jumadil Kubro dan kedua putranya Ali dan Zainal memutuskan tinggal dan berdakwah di Trowulan. Syekh Maulana Malik Ibrahim memutuskan untuk tinggal dan berdakwah di daerah Tandes. Syekh Malik Israel, Syekh Hasanuddin, dan Syekh Aliuddin memutuskan untuk tinggal dan berdakwah di daerah Banten. Syekh Maulana Maghribi, Syekh Subakir, dan Syekh Maulana Ali Akbar memutuskan untuk tinggal dan berdakwah di daerah Jungmara. Jungmara adalah nama lama bagi pelabuhan Jepara. Syekh Maulana Muhammad Ali Akbar, Syekh Maulana Maghribi, Syekh Subakir akhirnya melakukan perjalanan menuju ke daerah Jungmara. Setelah sampai di sana akhirnya mereka melakukan pembagian tugas lagi untuk melakukan dakwah di daerah yang terpisah agar perjalanan dakwah lebih cepat tersebar. Dan akhirnya beliau berdakwah sampai di daerah Cilegon, Provinsi Jawa Barat, bersahabat akrab dengan Maulana Malik Israel. Syekh Maulana Muhammad Ali Akbar memiliki keahlian di bidang kedokteran Islam, bidang farmakologi Islam. Kehadiran beliau sangat diterima di masyarakat Cilegon sampai Cirebon karena beliau selain melakukan dakwah juga melakukan pengobatan gratis kepada masyarakat sekitar sehingga ajaran beliau mudah diterima hingga akhirnya masyarakat banyak yang dengan ikhlas masuk Islam. Atas perilaku beliau yang sopan, ramah, santun dan banyak membantu mengobati masyarakat setempat yang sakit dengan izin Allah. Syiar yang disampaikan oleh Syekh Maulana Muhammad Ali Akbar yang dikenal dengan ajaran Islah Hamsah, Islah Billah, berdamai dengan Allah. Yang bermakna selalu menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Islah bir Rasulillah, berdamai dengan Rasulillah. Yang bermakna selalu setia kepada Nabi Muhammad, dan Ahlul Baitnya, serta para sahabatnya, serta mendalami dan menjalankan sunnah darinya. Islah bil muslimin, berdamai dengan kaum muslimin. Yang bermakna selalu menjaga silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah antar sesama kaum muslimin. Islah bil alamin, berdamai dengan alam semesta. Yang bermakna menjaga kelestarian alam semesta dan lingkungannya. Islah bin nafsi, berdamai dengan diri sendiri. Yang bermakna merasakan ketenangan,
ketentraman dan menjaga pikiran serta kemauan dalam tubuh ini. Syekh Maulana Muhammad Ali Akbar mengatakan bahwa penyebab dari semua penyakit disebabkan terlalu banyak angan-angan, dan kurangnya bersandar kepada Allah. Syekh Maulana Muhammad Ali Akbar semasa hidupnya berdakwah berdasarkan kitab Thib An-Nabawi dan mempraktekkannya dalam dakwah Islam sehari-hari. Kitab Thib An-Nabawi adalah pengobatan yang meliputi pengobatan jasmani, sosial, mental dan spiritual bagi individu, masyarakat, dan kemanusiaan sepanjang masa. Kitab Thib An-Nabawi bukan sekedar pengobatan dalam pengertian sempit, sebagaimana pada istilah penyembuhan dalam kedokteran modern bahkan sering disebut sebagai pengobatan alternatif. Kitab Thib An-Nabawi adalah petunjuk dari Rasulullah yang diberi ilmu dan akhlak, dan dengan wawasan psikologis yang lurus, dan mencapai pengetahuan tentang seluruh aspek kejiwaan manusia. Rasulullah juga sangat berpengalaman dalam memahami segala fenomena kehidupan desa dan kota. Syekh Maulana Ali Akbar adalah tokoh yang jarang disebutkan dalam berbagai babat dan cerita rakyat sebagai salah satu pelopor penyebaran Islam di Jawa. Beliau merupakan salah satu tokoh kunci proses Islamisasi di Tanah Jawa yang hidup sebelum Wali Songo yang mampu menembus dinding kebesaran Kerajaan Majapahit. Beliau juga berdakwah bersama para ulama-ulama lain yang mempunyai modal tersendiri untuk menyebarkan agama Islam di Nusantara. Beliau umumnya dianggap bukan keturunan Jawa, tetapi berasal dari Persia, Iran, datang melalui laut menuju ke Jawa atau orang-orang Islamis yang tetap kuat dalam melakukan dakwah yang umumnya masyarakatnya masih menganut ajaran agama Hindu-Buddha pada masa pemerintahan Majapahit. Syekh Maulana Ali Akbar memiliki semangat tinggi dalam memperjuangkan agama Islam. Awal dimulai dakwah dengan cara melakukan pengobatan secara gratis kepada rakyat sekitar dan siap membantu mereka. Kegiatan dakwah pun berjalan lancar. Atas ketelatenan dan kesabaran beliau akhirnya banyak warga yang secara ikhlas masuk Islam. Penampilan yang sejuk, tutur bicara yang santun ketika beliau menyampaikan dakwah hingga beliau dianggap tokoh yang cukup disegani karena beliau selalu siap untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan beliau tanpa memandang derajat dalam melakukan pengobatan dan menyampaikan misi dalam dakwahnya.